Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalian tahu gak kenapa kalian kakak panggil kesini? Tidak tahu. Nah, di sini kalian dipanggil itu tujuannya adalah hari ini dan di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kenapa bimbingan kelompok? Karena setelah beberapa hari ini kakak perhatikan di antara kalian itu ada yang mempunyai masalah masing-masing ya. Jadi antara kalian itu ada yang memiliki masalah. Nah, nanti dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini kalian ungkapkan permasalahan kalian yang menurut kalian ini adalah suatu permasalahan bagi kalian. Ya. Dan tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu karena kita cukup cerita hanya sampai di sini saja. Artinya apa? Kita tidak perlu menceritakan permasalahan ini kepada orang yang lain. Cukup kita yang tahu, kita nanti bareng-bareng cari solusinya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ingat, kita harus berjanji dari sekarang bahwa kita siap untuk tidak menceritakan masalah kita ini kepada orang lain, luar daripada orang-orang yang di sini. Siap ya untuk tidak menceritakan kepada orang lain? Ya. Baik, ketika kalian sudah siap, nanti kalian menceritakan masalahnya satu persatu, gitu ya. Siap ya? Siap. Baik. Barangkali yang mau, sebelum kalian menceritakan atau bercerita, ya supaya lebih rileks ceritanya kita minum dulu. Boleh? Nih, silakan. Diminum dulu airnya. Biar kita ngobrol santai saja ya. Gimana, sudah lebih rileks rasanya? Nah, baik, sekali lagi ya saya ingatkan bahwa kalian tidak usah ragu, tidak usah malu karena masalah ini cukup kita yang tahu saja. Dan kita sudah berjanji tadi, masalah ini tidak akan diceritakan kepada orang lain, cukup kita yang tahu, kita selesaikan juga bareng-bareng. Dan tolong ketika nanti ada suatu permasalahan yang kita pecahkan, jangan kita saling mencaci maki di antara kita ya. Silakan, barangkali ada yang mau mengawali daripada cerita permasalahannya, boleh? Saya dulu Pak. Ya, silakan. Sebenarnya ini kan masalah pribadi, tapi mudah-mudahan ada solusinya atau jawaban. Jadi masalah ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih belum bisa berubah, kebiasaan buruk. Di antaranya susah bangun tidur, suka telat berjamaah, terus kadang kalau kasur bersih jarang gitu, suka malas-malasan. Mudah-mudahan di sini bisa diselesaikan gitu. Jadi kebiasaan saya ini dari saya sebelum mondok, orang tua pun merasa kesal atau pusing, makanya saya mondok di sini. Dan saya juga sudah beberapa kali untuk menghilangkan kebiasaan buruk saya itu, untuk orang tua bangga. Dan di sini pun saya merasa gimana ya, jadi gak berubah-berubah gitu. Jadi kebiasaan buruk saya itu ingin benar-benar menghilangkan kebiasaan buruk itu. Oleh karena kebiasaan buruk itu, saya suka dimarahi oleh pengurus. Jadi tujuan utama saya ini untuk menunjukkan ke orang tua supaya bisa anak yang lebih baik. Dan saya bingung dengan cara apa lagi saya untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Baik, berarti permasalahannya punya kebiasaan buruk yang sampai sekarang ini belum bisa terselesaikan gitu ya. Iya. Baik, untuk berikutnya langsung yang kedua, barangkali yang mau menyampaikan permasalahannya siapa? Saya dulu Kak. Silakan. Jadi kan saya itu permasalahannya itu bingung.
Kan saya baru lulus sekolah aliyah nih. Saya itu bingung harus kuliah apa bekerja, sedangkan kan orang tua saya sudah lanjut usia, udah tua lah. Mungkin gimana harus bagusnya ya. Betulnya saya kan punya dua kewajiban. Yang satu membantu orang tua, yang kedua mencari ilmu. Sedangkan saya kan anak pertama nih, jadi kan harus membantu orang tua. Nah, dengan cara bekerja. Sedangkan di sisi lain saya kan masih ingin mencari ilmu nih, mengejar cita-cita agar bisa menjadi dokter. Masalahnya punya dua pilihan dan bingung di antara pilihan itu, entah mau sekolah atau mau bekerja membantu orang tua. Nah baik, nanti kita bareng-bareng cari solusinya ya. Baik, untuk berikutnya silakan, siapa lagi untuk yang mau menceritakan masalahnya? Saya dulu Kak. Silakan. Jadi gini Kak, saya punya suatu masalah berkaitan dengan teman. Contohnya saya punya teman yang nakal. Misalnya saya sering dijahilin sama teman-teman saya. Saya merasa pusing dengan ulah mereka. Terkadang saya merasa pusing dengan ulah mereka. Itu sementara saya santri baru di sini. Karena saya tidak bisa melawan. Kalau saya melawan, nantinya saya akan dipukul, ditampar. Bagi saya masalah ini serius dan saya bingung untuk menyelesaikan masalahnya. Mau tidak mau saya harus bertahan di pondok ini. Kira-kira gimana solusinya? Nah, baik, berarti masalahnya adalah tentang sering dijali oleh teman-temannya gitu ya. Baik, nanti kita bareng-bareng juga cari masalahnya, cari solusinya. Terus kemudian yang terakhir, barangkali dari saudari mana? Dari saudara mana? Silakan. Oh ya, saya juga ada satu masalah sih. Jadi saya ingin mondok, tapi sudah 1 bulan saya di pondok. Tapi pas kelamaan orang tua saya ingin menuntut ilmu di pondok. Terus saya ingin menuntut ilmu di pondok, sedangkan saya ingin benar-benar belajar di pondok. Sementara orang tua saya menyuruh saya keluar di pondok. Hanya permasalahannya orang tua saya tidak punya biaya untuk membekali saya di pondok. Di sini kita sudah mendengarkan dari masing-masing kalian mengungkapkan permasalahannya seperti apa dan bagaimana, dan intinya di sini kalian itu pengen solusi, pengen menyelesaikan masalah daripada masalah kalian ini. Nah, kan tapi kita kalau misalkan kita menyelesaikan masalah satu persatu, kita butuh waktu yang cukup lama. Ya. Tidak cukup waktu sedikit untuk menyelesaikan masalah. Jadi, nah, di sini kakak akan mengambil satu masalah yang ini benar-benar penting untuk segera diselesaikan. Ya. Kira-kira masalah siapa nih yang mesti kita selesaikan terlebih dahulu? Nanti untuk yang masalah yang lainnya kita di season yang lain, kegiatan yang lain kita selesaikan juga. Nah, untuk season ini kira-kira masalah siapa nih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Gimana kalau saya, Kak? Nah, silakan. Berarti masalah saudara mana itu tadi ya, bingung tentang meneruskan mondok atau keluar gitu ya. Nah, kira-kira nih tadi kan kita udah cerita daripada mana ini. Kira-kira ada nggak solusi dari kalian, misalkan ngasih arahan, dari ngasih solusi atau misalkan keluar seperti apa gitu? Gimana kira-kira? Nah, itu harus gimana nih? Harus
terus mondok memaksakan dengan tidak dibekali orang tua karena orang tua keterbatasan perekonomian atau mengikuti saran orang tua untuk keluar saja dari pondok. Sementara kan dia pengen bener-bener belajar di pondok gitu, belajar ilmu agama. Kira-kira gimana? Menurut saya sih mengikuti saran orang tua, karena ya percuma ya kalau ya diterusin maunya, sedangkan kalau gak ada biaya kan saran saya lebih baik mengikuti saran dari orang tua. Terus yang lainnya gimana? Barangkali ada lagi solusi yang berbeda atau gimana? Baik saya Kak, lebih baik diterusin aja, karena kan ada orang yang lebih dewasa gak dibekali sama orang tua tapi dia bisa hidup lama di pesantren. Karena apa? Dia berhikmah pesantren, membantu guru bekerja, bantu yang lain, karena kan rezeki itu gak harus dari orang tua kan. Dengan kita berhikmat pesantren, rezeki pun akan datang dengan sendirinya. Baik, jadi ini memang cukup serius ya masalahnya, dan ini memang harus diselesaikan. Nah, jadi di antara teman-teman tadi sudah nyampaikan sarannya, ada yang memberikan saran bahwa harus diselesaikan mengikuti saran orang tua, dan ada yang terusan atau lanjutkan untuk mondok. Nah, saran saya di sini, ini kalau misalkan ada yang bisa menjamin di sini, mana bisa menyesuaikan dengan kondisi di sini, tidak perlu dimandu ke orang tua, silakan mana lanjutkan. Kan tapi kalau misalkan ya di sini emang sulit gitu ya, karena ya emang mana itu kan masih santri baru nih ya, sulit untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Nah, saran saya gini, ikuti saja dulu sementara saran orang tua untuk keluar. Nah, kemudian barangkali nanti bisa musyawarah kembali dengan orang tua di rumah. Barangkali ada yang siapa aja yang bisa memberikan atau membantu Manan untuk mondok kembali gitu ya. Jadi misalnya Manan ikuti saran orang tua terlebih dahulu, nanti mudah-mudahan ada rezeki, ada yang lagi kembali ke pondok gitu ya. Jadi gak usah sedih. Nah, untuk cita-cita yang belum terlaksanakan melanjutkan mondok, nah dengan bekal ya mungkin seadanya. Kalaupun misalkan Manan ya mau pengen memaksakan diri untuk tutup mondok, ya berarti silakan, tinggal sabar, tetap semangat dan jangan bersedih. Paham ya? Nah, baik, untuk masalahnya mungkin seperti itu. Nanti untuk yang lain bisa kita selesaikan di pesan yang akan datang. Siap ya? Apa ya? Nah, oke. Sergio, untuk masalah ini kita cukup sampai di sini. Tidak perlu kita informasikan kepada teman-teman yang lain, cukup kita yang tahu ya. Karena ini bagian pada rahasia kita sendiri. Siap ya untuk tidak menceritakan kepada yang lain? Siap. Terima kasih untuk ketersediaan kalian meluangkan waktunya datang ke sini dan menceritakan permasalahan-permasalahan kalian, sehingga salah satu dari teman kalian permasalahannya sudah kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan nanti kalian pun bisa diselesaikan misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi